Oke, kenalin, namaku adalah Septian Dwi Cahyo. Arti namaku adalah Septian, artinya sentosa, Dwi artinya anak kedua, dan Cahyo mungkin cahaya. Dan dari mana aku berasal? Aku berasal dari kota Tembilahan. Yang aku suka dari Tembilahan adalah mungkin dari makanannya, itu nasi lemak, nasi merah juga ding. Dan apalagi ya, hobiku di waktu luang adalah bernyanyi. Karena kalau nyanyi itu membuatku happy, nggak tahu kenapa, walaupun suaraku jelek ya. Oke, kita sudah di kampus dan sangat rapi sekali. Jadi alasan kenapa aku masuk prodi ilmu komunikasi yaitu karena kebetulan aku lulusan IPS dan kebetulan cocok. Dan kalau pengalaman pribadiku dan yang paling berkesan itu adalah ketika dulu aku memenangkan duta di SMA aku sendiri. Lalu aku pernah ikut kegiatan, yaitu nama kegiatannya Lawyer Masuk School. Jadi di situ ada pembina namanya Bundo Titin Triana. Beliau sangat luar biasa. Beliau adalah aktivis yang selalu menyuarakan tentang berbagai macam hal yang membangun anak muda, membuat kesadaran mereka sendiri agar menjadi lebih baik. Tujuanku belajar PR ini adalah tentunya ingin menjalin komunikasi yang baik dan benar antara sesama manusia tentunya. Masuk rajin. Dan yang kedua, harapanku untuk kedepannya di kelas ini. Jadi kalau dilihat dari antusias teman-teman itu, kalau lagi ada presentasi itu sangat luar biasa ya. Daya saingnya begitu kuat sehingga mungkin membuat aku menjadi semangat di kelas ini. Dan apa yang ku ingin capai selama kuliah ini tentunya agar lulus tepat waktu, dan yang pasti menjadi mahasiswa yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, keluarga, dan banyak lagi. Jadi ada 3 hal kelebihan utama aku. Yang pertama adalah aku orangnya pede. Lalu yang kedua, aku orangnya suka mencari hal baru. Dan yang ketiga adalah mungkin aku suka belajar. Lalu ada di situasi dimana aku terlihat percaya diri ketika aku menyampaikan pendapat tentang apa yang aku tahu. Begitu. Keterampilan tertentu yang kumiliki adalah dari mungkin pola pikirku yang berbeda dari teman-teman lainnya. Aku lebih suka pelajaran filsafat. Oke, aku hari ini menggunakan baju berbeda karena ini di hari yang berbeda. Lalu lanjut ke pertanyaannya, apa yang Anda paling nikmati saat belajar atau bekerja? Kalau pada saat belajar aku menikmati ketika aku mendapatkan ilmu yang baru. Dan kalau aktivitas atau bakat yang cocok dengan keahlian saya itu adalah apa ya? Karena aku orangnya suka didengar, mungkin debat cocok. Dan selanjutnya adalah, apakah Anda pernah mendapat pengakuan atas bakat? Pernah. Waktu dulu aku sempat memenangkan duta, dan itu aku mendapat pengakuan dari juri dan guru-guru di situ. Oke. Lalu apa hambatan utama yang akan menghambat tujuanku itu? Mungkin aku itu orangnya mageran. Jadi kalau mager, otomatis aku tuh ya mager. Jadi cara aku mengatasinya adalah dengan cara sholat. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Kalau udah sholat tuh pasti langsung semangat dalam hal apapun. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Apa yang paling sulit Anda lakukan pada saat ini dan mengapa? Mungkin yang sulit kulakukan pada saat ini itu adalah untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Karena aku mager. Namun dalam mageran itu aku bisa langsung cara mengatasinya, yaitu dengan sholat tadi. Kalau iya. Dan lanjut, dalam hal apa Anda merasa perlu banyak belajar? Jadi dalam hal ketidaktahuanku akan sesuatu, ketika aku sedang belajar, ketika aku mendengarkan sesuatu yang belum pernah aku dengarkan sebelumnya, mungkin itu yang membuatku
ada rasa ingin lebih tahu gitu. Langkah pertama yang akan ku ambil ketika aku ingin memperbaiki kelemahan itu untuk lebih meningkatkan value diriku sendiri. Jadi aku yakin pada diriku sendiri berguna lah begitu. Jadi langkah pertama yang rencanakan untuk memperbaiki kelemahan tersebut adalah mungkin dari mager tadi ya. Karena kalau mageran itu udah nggak ada obatnya. Jadi cara yang ku ambil adalah dengan memaksakan diri dan terus memotivasi diri untuk lebih berkembang. Dan keterampilan yang menurutku paling relevan untuk bidang studi atau karir Anda, mungkin ya public relation ini sangat cocok karena bisa membentuk personal branding yang mungkin berbeda dari orang-orang yang tidak tahu tentang public relation ini. Nah, jadi langkah pertama yang akan ku ambil untuk mengembangkan keterampilan tersebut adalah, jadi kan kalau keterampilan ini aku tuh suka didengar, jadi otomatis aku akan insya Allah akan membuat forum debat yang akan ku mulai bersama teman-temanku, tapi nggak tahu kapan. Jadi buat teman-teman doain saja. Lanjut, ini tentang inspirasi dan motivasi. Jadi siapa kira-kira yang menjadi inspirasiku dalam mengembangkan potensi diri? Yang pertama tentunya orang tuaku sendiri dan kakakku, karena berkat mereka lah aku dapat berani tampil. Oke, jadi apa yang biasa membuat Anda tetap termotivasi untuk belajar atau mencapai sesuatu? Jadi aku tuh harus tahu dulu apa yang akan ku dapat setelah ku mengambil keputusan. Nah, setelah itu baru bisa untuk ku jadikan motivasi untuk berkembang lebih pesat lagi. Lalu bagaimana kira-kira seandainya jika aku gagal, dan apa yang memotivasiku diri sendiri? Jadi yang dapat memotivasi diriku sendiri ketika gagal itu adalah dengan dorongan semangat dari orang tua tadi dan harapan mereka yang membuatku setelah mengalami kegagalan akan bangkit lagi. Oke, jadi lanjut, apa yang kira-kira kelebihan utama yang kumiliki dan bagaimana hal tersebut pengembangan diri Anda? Jadi yang mendukung itu adalah dari aku ini adalah orang yang suka tampil, aku suka didengar, jadi otomatis aku akan berani untuk menyampaikan pendapatku tanpa sedikit pun takut dengan apa yang orang lain katakan kepadaku, dan itu pasti akan membuat personal branding juga untuk diriku sendiri. Nah, jadi lanjut lagi tentang pembahasan yang tadi lah, mungkin kan tentang apa kekurangan atau kelebihan yang perlu Anda perbaiki untuk mencapai tujuan. Jadi mungkin dari sifat mager tadi ya. Jadi itulah yang harus kuperbaiki, sifat mager tadi, untuk bagaimana cara aku bisa mengupgrade diriku sendiri. Terakhir, apa 3 nilai hidup yang paling penting bagiku dan bagaimana nilai-nilai tersebut berpengaruh kepada keputusanku? Jadi yang pertama tentunya nilai agama. Nilai agama tersendiri juga pasti sangat membantuku untuk mengambil suatu keputusan yang pastinya akan, ya kalau kita melihat pada konsep agama pasti akan, ya pasti terbaik. Ini ada poin G, apa yang menjadi motivasi Anda untuk terus belajar dan berkembang meskipun menghadapi tantangan. Yang kita semua tahu, apapun yang kita hadapi sekarang ini tidak akan semudah itu dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi memang semua itu tidak ada yang mudah. Jadi kita tuh harus menghadapi dengan semangat tadi, gitu. Dan tokoh inspiratif Anda yang membuat diriku berkembang itu adalah salah satunya konten kreator Ferry Irvandi ya, karena kita bisa lihat sendiri kalau
Dia itu kalau ngomong tuh langsung isinya, nggak banyak bacot. Dia berani untuk menentang pemikiran orang-orang bahwa itu tuh salah gitu. Dan apa tindakan konkret yang Anda lakukan saat merasa kehilangan motivasi? Sebenarnya dari diriku sendiri nggak pernah berada di posisi seterpuruk itu, karena aku memiliki prinsip apapun yang aku lakukan sekarang akan berdampak untuk kedepannya. Jadi aku tidak akan melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Jadi selanjutnya ada tentang bagaimana caraku mengatus. Jadi poin selanjutnya adalah tentang manajemen waktu. Bagaimana caraku untuk mengatur waktu sehingga pada saat aku belajar dan organisasi itu seimbang. Jadi dengan ya itu tadi, mencatat manajemen waktu yang baik sehingga tidak terjadi bentrok. Lalu berikutnya ada apa kebiasaan buruk yang menghambat produktivitas Anda? Seperti yang aku katakan tadi, mager. Dan bagaimana Anda memastikan bahwa tugas-tugas penting selalu selesai tepat waktu? Itu dengan cara ketika sudah diberi tugas, tidak membuang-buang waktu dan langsung dikerjakan pada saat itu juga. Lalu ada sekarang pembahasan tentang refleksi dan evaluasi diri. Setelah menghadapi kegagalan, apa yang biasa aku lakukan untuk bangkit kembali? Jadi seperti poin sebelumnya yang setelah aku jelaskan, aku paling anti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Jadi menurutku, di saat aku merasa terpuruk, aku merasa tidak berguna, jadi aku menghindari hal itu. Dan aku benci melakukan sesuatu yang membuatku terpuruk gitu. Jadi aku nggak pernah sama sekali merasa terpuruk. Lalu kapan terakhir kali Anda merasa bangga terhadap diri sendiri? Dan apa yang membuatku seperti itu? Jadi hal yang membuatku bangga pada diriku sendiri adalah simple aja. Ketika ada temanku yang bertanya tentang hal yang dia tidak diketahuinya, dia bertanya kepadaku dan bisa ku jawab dengan sempurna, itu sudah menjadi hal yang membuatku senang dan membuatku bangga untuk diriku sendiri begitu. Jadi berguna untuk orang lain. Bagaimana caraku untuk mengukur apakah aku sudah berkembang berbeda dengan yang dulu? Aku adalah seseorang yang dulu semenjak SMA aku tuh takut untuk mengungkapkan apa yang ingin ku utarakan. Namun setelah berjalannya waktu, setelah aku mendapat gelar duta dan aku banyak belajar dari internet dan banyak motivasiku juga, banyak tokoh-tokoh penting yang hadir dalam diriku yang membuatku itu cukup berkembang lebih pesat. Contohnya saja ketika SMA ini ketika kuliah, aku sama sekali nggak pernah takut lagi untuk mengutarakan apa yang ingin kuutarakan dan tidak pernah takut tentang tanggapan orang lain dengan apa yang aku ucapkan. Oke, kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana caraku untuk mengatur emosiku. Ini menarik karena membahas tentang emosi. Jadi poin pertama adalah bagaimana caraku mengelola emosi dalam menghadapi tekanan konflik. Yang pertama, aku pasti bakal tenang. Aku akan mencari jalan tengahnya untuk mencari jalan keluar. Aku juga orangnya tipikal yang menurutku kalau marah meledak-ledak itu nggak ada gunanya selain untuk berpikir tenang dan mencari jalan keluar. Lalu berikutnya adalah poin apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Pastinya dalam menjaga hubungan baik antara orang terdekat itu tidak adanya sifat egois yang mementingkan diri sendiri.
kita harus memikirkan juga tentang pendapat orang lain, harus menerima kalau semisal dia memberi pendapat, jikapun itu tidak setuju, bantahlah dengan cara yang baik. Lalu seberapa terbuka aku terhadap kritik dan bagaimana caraku menggunakan kritik itu untuk memperbaiki diriku sendiri. Baik, kalau kritik, aku suka dikritik. Kenapa? Karena aku tidak menganggap sebuah kritikan itu adalah cemoohan buatku. Orang yang dikritik adalah orang yang diperhatikan orang lain ketika dia mungkin ada kekeliruan di antara apa yang dia ucapkan. Jadi otomatis jika orang lain mengkritik kita, apalagi misalnya dia tokoh yang penting semisal dosen, kita harus menerima dengan lapang dada dan harus mengintrospeksi diri juga. Dan mungkin itu bisa membuat kita sendiri berkembang jauh lebih baik. Buat teman-teman yang nanya kenapa vlognya ini duduk, karena aku capek dari tadi berdiri. Dan kita akan membahas tentang apa ya peluang terbaru yang aku dapatkan untuk mengembangkan diri. Sebenarnya ada peluang, yaitu tentang percakapanku dengan temanku kemarin, yaitu tentang membuat forum debat. Membuat forum debat ini menurutku bakal membuat diriku sendiri berkembang. Soalnya aku nggak pernah juga sebelumnya untuk ikut debat, dan aku sebenarnya penasaran tapi mungkin lagi proses. Doakan aja ya. Lalu bagaimana aku mencari dan memilih peluang yang sesuai dengan tujuanku. Jadi sebenarnya tidak susah untuk mencari peluang. Aku harus tahu dulu juga bagaimana backgroundnya agar sesuai dengan apa yang ku mau. Dan poinnya yang C, yang ketiga, apakah aku pernah melewatkan sebuah kesempatan dan apa yang pelajari dari pengalaman tersebut. Jadi tentang aku pernah untuk melewatkan sebuah kesempatan, yaitu pada saat SMA. Jadi waktu kelas 2 SMA aku pernah ikut duta, tapi ku gagal. Kelas 1 pernah ikut lomba duta, tapi ku gagal karena aku menyepelekan dan kurangnya persiapanku dalam perlombaan tersebut. Itu otomatis aku langsung kalah, dan aku merasa seperti kenapa aku melewatkan kesempatan ini. Dan tahun depan ketika kelas 2 aku coba lagi, dan dengan usaha yang bisa dibilang cukup keras, aku bisa melewati semua itu dan aku menang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.